Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Daily Devotion yang kali ini ke-101. Dalam Matius pasal 12, kita ambil dalam perikop yang terakhir 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kristus ketika sedang serius dalam mengajar dalam sebuah rumah yang penuh, dia tiba-tiba diganggu oleh saudara-saudaranya dan ibunya yang ada di luar dan berusaha untuk menemuinya. Mereka ingin menyampaikan keinginan untuk menemuinya melalui banyak orang. Tetapi tidaklah perlu kita ketahui siapa dari saudara-saudaranya yang bersama dengan ibunya itu. Karena Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, mungkin mereka adalah saudara-saudaranya yang tidak percaya kepadanya. Mereka hanya ingin mengajari Yesus agar beristirahat, menasihati Yesus supaya dia tidak kelelahan, atau mereka ingin memperingatkan Yesus agar hati-hati dalam berbicara supaya tidak menyinggung orang-orang Farisi yang nanti akan mempersulit dirinya sendiri, seolah-olah saudara-saudaranya ini ingin mengajari Yesus dengan hikmat manusia. Dari perikop ini kita mendapatkan dua pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, jangan heran, pertentangan bukan hanya datang dari orang yang jauh dari kita, tetapi dari orang yang terdekat dengan kita. Ketika Yesus sedang berbicara, ibunya dan saudara-saudara berdiri di luar, meminta orang untuk memanggil dia. Padahal sebaiknya mereka itu duduk di dalam mendengarkannya, seperti Maria, sehingga mereka diberkati dan bukan mengomentari. Kita bisa melihat pertentangan bukan datang dari orang-orang yang jauh, dari orang yang tidak kita kenal, tapi pertentangan justru datang dari orang yang terdekat dengan kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, mungkin anak kita, saudara kandung kita, mungkin pemimpin kita, atau pegawai kita. Yang kita perlukan adalah belajar untuk kita menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Belajar untuk memenangkan hubungan lebih penting daripada argumentasi. Belajar untuk terus menanam kasih, menabur perhatian, untuk terus menyirami kebaikan. Nanti Tuhanlah yang menumbuhkan. Tugas kita bukan mengubah orang. Tugas kita bukan memaksakan kehendak kita, tapi tugas kita adalah menabur kasih, menanam kesabaran, menyirami kebaikan. Nanti Tuhan yang akan mengubah orang tersebut. Waktu Tuhan akan membuktikan siapa yang benar. Ketika Yesus terus menabur kasih dan perhatian dan kebaikan dan kesabaran, apa yang terjadi? Akhirnya saudara-saudaranya mulai percaya kepadanya. Yakobus, saudaranya yang tadinya menentang, akhirnya menjadi pengikut Kristus, menjadi rasul doa dan penulis kitab Yakobus. Yudas, saudaranya, menjadi rasul penulis kitab Yudas dan dihukum mati dengan dipanah, tapi tidak menyangkal Yesus. Saya percaya kalau Yesus akhirnya melihat saudara-saudaranya bisa berubah hal yang sama. Sekeras apapun saudara-saudara kita, sekeras apapun orang yang terdekat sama kita, ketika kita menabur kebaikan dan kasih, waktu Tuhan yang akan menentukan untuk mengubah kehidupan mereka. Yang kedua, pelajaran yang berharga yang kita dapatkan dari perikop ini, jadilah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, karena dialah saudara Yesus. Matius pasal 7 ayat 21-23. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang bernubuat yang masuk kerajaan surga, tapi mereka lah yang melakukan kehendak Bapa di surga yang masuk kerajaan surga. Jadi jangan bangga kalau kita itu punya banyak follower. Jangan terlalu kagum kalau kita ini dipercayakan melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler.
Karena itu bukan goal kita. Goal kita harusnya menjadi pelaku kehendak Bapa di surga, seperti Yesus, yang menjadi motonya adalah, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikannya. Karena Yesus melakukan kehendak Bapa di surga, no wonder Yesus selalu disertai oleh Bapa di surga. Ketahuilah bahwa ketaatan merupakan tanda awal dari rasa hormat kita. Jadi ketika kita taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat sama Tuhan. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada Dia. Memang ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Beda sama potensi. Potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini, karunia, talenta benar Tuhan berikan ketika kita mendarat di dunia. Berbeda sama ketaatan. Ketaatan belum Tuhan taruh ketika kita lahir di dunia ini. Itu sebab yang kita perlu lakukan, mulai disiplin diri kita, mulai latih diri kita, mulai paksakan diri kita, sehingga ketaatan menjadi habit dalam kehidupan kita, sama seperti Yesus menjadi habitnya, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. No wonder ketika dia stres, ketika dia dalam keadaan gentar, ketakutan di Taman Getsemani, dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dia punya otoritas untuk bisa menyingkirkan cawan, tapi karena habit sudah jadi kebiasaan, akhirnya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Hal inilah yang membuat akhir rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan Yesus, yaitu menyelamatkan kita semua. Bisa bayangkan seandainya Yesus memaksakan kehendaknya, maka rencana yang mulia tidak terjadi. Sama hal ketika kita rela untuk menyangkal kepentingan kita, dan kemudian kita mengutamakan kehendak Bapa. Ketahuilah, mungkin kehendakmu baik, tapi ketahui bahwa kehendak Bapa yang terbaik. Rencana Bapa yang jauh lebih mulia sedang menanti di depan kita. Hari ini kita ditantang. Hari ini kita punya PR. Yang pertama, kalau kita menghadapi tantangan, menghadapi perselisihan, menghadapi gesekan dari orang-orang terdekat sama kita, jagalah hati dalam segala kewaspadaan. Teruslah tugas kita menabur kasih, menabur kebaikan, menabur kesabaran. Nanti Tuhan yang bekerja, yang akan mengubahkannya. Yang kedua, tugas kita adalah menjadi saudara Yesus, menjadi pelaku kehendak Bapa di surga. Maka yang terjadi, rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan Yesus. Ini merupakan PR buat kita semua untuk hari ini di Daily Devotion yang ke-101. Sukses. Kalau lihat dari keadaan sekolah, kampung, anak-anak, kayak kaget gitu. Kagetnya karena ternyata kalau NTT itu masih kayak kalau mau dibilang jauh dari layak gitu. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.